Assalamualaikum solihah. Kaifa halukum? Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita untuk mengamalkan adab-adab sebelum belajar. Nah, pasti sudah hafal kan apa saja adab-adab sebelum belajar? Yap, yang pertama niat. Sudah niatkah kalian untuk belajar agar ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan selalu diridhai oleh Allah? Kemudian suci atau berwudu? Ayo, siapa yang belum wudu? Wudu dulu ya. Berdoa nanti sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian mendengarkan dan duduk dengan baik. Jangan lupa untuk diamalkan ya, solih-solihah. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita berdoa sama-sama. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa sebelum belajar, hari ini kita akan belajar tentang belajar adab sebelum ilmu dan adab-adab penuntut ilmu. Ada 2 poin yang harus kita pelajari. Nah, yuk kita pelajari satu-satu. Poin pertama adalah belajar adab sebelum ilmu. Seorang ulama Yusuf bin Al-Husain pernah berkata, dengan adab maka akan mudah bagimu memahami ilmu. Nah, solih-solihah, agar menuntut ilmu itu berkah dan berhasil serta bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, kita harus menuntut ilmu dengan adab. Jadi, sebelum kita belajar ilmu, kita harus mengamalkan adab-adab sebelum belajar agar ilmu-ilmu itu mudah kita pahami, seperti yang dikatakan oleh ulama Yusuf bin Al-Husain. Betapa banyak orang berilmu namun sombong. Betapa banyak orang berilmu tapi dimasukkan ke dalam neraka karena diniatkan bukan karena Allah. Betapa banyak orang berilmu tapi menjadi ulama-ulama yang buruk. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena mereka tidak beradab dalam belajar sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita pelajari dulu adab sebelum menuntut ilmu. Seperti nasihat Imam Malik rahimahullah, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Poin kedua, adab-adab penuntut ilmu. Nah, apa saja sih adab-adab penuntut ilmu itu, Ustazah? Simak baik-baik penjelasan Ustazah ya. Nah, adab penuntut ilmu yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Menuntut ilmu karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, agar kita tidak bodoh atas agama, agar kita dapat beramal di atas ilmu.
dan agar kita dapat memberitahu saudara, keluarga, dan orang tua kita atau orang lain yang belum mengetahui ilmu itu. Jika tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, hanya karena dunia saja, maka kata Rasulullah, kita tidak dapat mencium bau surga. Nah, siapa yang tidak mau mencium bau surga? Pasti kita semua mau kan? Tidak hanya mencium, tapi juga masuk surga. Nah, adab yang kedua, rajin berdoa. Karena ilmu datang dari Allah dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, niscaya akan Allah kabulkan. Jadi teruslah berdoa kepada Allah. Jika bingung, kalau nggak paham, kalau susah, berdoa kepada Allah, niscaya akan Allah mudahkan kita. Berdoa minta kemudahan. Ya Allah, mudahkan aku dalam belajar. Mudahkan aku dalam memahami pelajaran. Insya Allah, nanti Allah akan kabulkan. Jangan lupa sholat juga. Ketika sujud kita berdoa, ya Allah, mudahkan hambamu ini dalam memahami ilmu atau dalam belajar. Kemudian, adab penuntut ilmu yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi manusia, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana kedzaliman dan mana ketakwaan. Maka Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada orang-orang yang bermaksiat, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintahnya, senang berbuat dosa, dan kezaliman. Nah, jadi solih-solihah, jangan sampai kita menjadi seorang yang zalim, agar Allah selalu menerangi kita, memberikan cahayanya kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, agar kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, berbuat kebaikan, dan masuk ke dalam surganya. Nah, ada penuntut ilmu yang keempat adalah bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan, tidak boleh malas. Insya Allah, Allah akan beri kesudahan yang baik bagi orang yang rajin dan tidak malas. Jadi, agar ilmu itu kita dapat amalkan, kita dapat berkahnya ilmu, kita harus bersungguh-sungguh. Dan agar ilmu itu juga bermanfaat, nempel terus di otak kita, tidak hilang dan malah semakin bertambah. Kemudian, poin yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu itu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Sombong itu apa sih? Sombong itu meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Misal, karena yang menyampaikannya adik kita atau teman yang kita anggap lebih bodoh dari kita. Terus kita sombong. Aku loh lebih bisa dari dia. Aku lebih bisa, aku lebih tahu dari adik, kata. Kemudian malu. Misal, kita sudah besar, ikut belajar dengan anak-anak kecil. Akhirnya kita tidak mau belajar. Akhirnya malah kita tidak jadi belajar-belajar. Nah, tidak boleh seperti itu ya solih-solihah. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh malu. Karena ilmu itu kita dapat dimanapun dan dari siapapun. Kemudian ada penuntut ilmu yang keenam adalah diam dan mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh guru kita. Jangan sibuk bercanda dengan teman, jangan bermain sendiri atau berbicara sendiri. Jangan mau dipengaruhi setan atau teman yang mengajak tidak benar. Nah, siapa nih biasanya yang kalau lagi di sekolah atau lagi di kelas suka rame sendiri? Bercanda sendiri, bermain sendiri. Nah, tidak boleh ya solih-solihah. Nanti kalau seperti itu, pelajaran yang disampaikan oleh guru tidak akan bermanfaat, tidak akan berkah. Jadi, ketika guru menjelaskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, harap diam dan mendengarkan dengan baik.
Kemudian ada penuntut ilmu yang ketujuh adalah mengulang dan menghafalkan ilmu yang disampaikan. Mengulang ilmu atau mengulang pelajaran yang ada di sekolah itu di rumah, atau di waktu luang, atau di kala istirahat. Karena menghafalkan ilmu adalah contoh dari Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ketika kita sudah pulang dari sekolah atau kita selesai belajar, hendaklah kita untuk belajar lagi. Belajar apa yang telah disampaikan guru waktu di sekolah. Misal di rumah ketika sebelum bobok siang atau mungkin sore setelah mandi. Kita pelajarin lagi. Tadi ustadzah itu ngajarin ini dan ini. Tadi ustadzah menyampaikan bahwa adab-adab penuntut ilmu itu harus seperti ini. Nah, jadi agar ilmu itu tidak hilang dan tetap bermanfaat untuk kita. Nah, adab penuntut ilmu yang terakhir adalah yang ke-8, mencatat penjelasan guru. Tidak malas mencatat, berusaha menulis dengan rapi. Jika menulis masih lambat, maka bisa meminjam catatan teman. Jika tidak mencatat, maka dengarkan baik-baik. Mendengarkan dengan baik, diingat-ingat dengan baik, agar ilmu itu tetap terjaga dan tidak hilang. Nah, itu tadi solih-solihah. 8 adab penuntut ilmu yang harus kita amalkan. Apa saja tadi? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Rajin berdoa, bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu, diam dan mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan, mengulang dan menghafalkan ilmu yang disampaikan, dan mencatat penjelasan guru. Nah, kemudian kerjakan tugas di halaman 65 ya. Jika sudah selesai mengerjakan, silahkan kirimkan ke ustadzah masing-masing. Ustadzah pamit, jika ada salah kata ustadzah mohon maaf. Jangan lupa untuk berdoa setelah belajar ya, solih-solihah. Ustadzah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.